Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin ZLTC. Baik sobat ZLTC dan pemirsa sekalian yang ada di seluruh Indonesia ataupun dimanapun berada. Kali ini kami akan memperagakan penggunaan Excel untuk perhitungan perkuatan balok dengan FRP ya. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan FRP ya. Dan kalau kita misalnya cari di internet itu pasti juga sudah banyak sekali. Di sini bisa kita lihat ya berbagai penggunaannya FRP pada dunia konstruksi dan sudah diterapkan di berbagai bangunan dengan aneka fungsi ya. Nah sekarang kami akan memperagakan perhitungan Excel yang barusan kami selesaikan, bagaimana cara menghitung perkuatan yang dibutuhkan dengan FRP ini ya. Baik, di sini ada sebuah balok struktur ya. Nah ini ada data balok struktur dan kita membutuhkan FRP karena kita perlu meningkatkan sebuah sistem struktur di sebuah bangunan dikarenakan adanya peningkatan fungsi dari bangunan tersebut. Nah, sehingga balok-balok yang sudah terpasang itu tulangannya tidak mampu lagi untuk mengatasi peningkatan beban yang ada atau fungsi yang baru, sehingga membutuhkan FRP untuk mengcover kekurangan tulangan yang terjadi ya. Nah seperti itu. Baik, kita akan melanjutkan ke permodelan struktur yang sudah kami buat dan kita akan melakukan peningkatan beban. Nah di sini ya, dalam model yang sudah jadi, dan kita akan lihat di sini pembebanannya 400 kilo meter persegi area ini, dan di sini 400 kilo juga. Di sini kita lihat kilometer ini 1200. Nah, oke. Barangkali teman-teman sudah tahu ya dengan bentuk model ini tidak asing karena di video kami yang lain juga kami gunakan model yang sama untuk perkuatan menggunakan baja WF. Kali ini kita akan menggunakan model yang sama untuk perkuatan dengan FRP ya. Oke. Baik. Kita akan keluarkan pembesiannya. Oke. Ya, nah di sini pembesian yang umum yang terpasang di bangunan existing itu adalah yang paling besar dari lantai ini 808. Ya, sementara di area lantai yang menjadi 1200 beban hidupnya itu dibutuhkan 1173. Nah, oke, nah di sini menggunakan sistem sendi ya. Nah, di sini kita kembalikan ke non release. Ya, kita akan reanalisis. Sebentar, saya akan munculkan dulu apakah masih ada join yang saya rilis, yang lain tidak ada. Baik, sekarang kita akan running dan kita keluarkan pembersihannya. Nah di sini ya, jadi ini baloknya merah
karena ada peningkatan beban di area ini ya, jadi 1200. Dan sekarang kita akan kuatkan balok-balok yang terjadi peningkatan ini, dan saya ambil sebagai sampel adalah yang paling signifikan nilai peningkatannya ya. Oke, sekarang kita kembali ke split set ya. Nah, split set ini kami proteksi ya, dan untuk yang bisa diinput adalah sel yang berwarna kuning saja, yang lainnya kami proteksi sehingga tidak bisa diselect ya. Oke, di sini kita akan isi data-datanya ya. Kita cek dulu di sini baloknya ukuran berapa, existing 300 500. Jadi kita ke sini, kita lihat yang momen ultimate-nya. Kita kembali. Nah, kita klik yang akan kita tingkatkan, lalu kita klik envelope. Satuannya kita cocokkan dulu, kilonewton meter. Kita gunakan daerah tumpuan, daerah lapangan ya. Ini berarti di sini nilai yang paling besar 206,783. 206,783. Baik. Nah, kemudian jika kita belum mengetahui pasti berapa tulangan existing, maka sebaiknya kita harus lakukan tes ya, menggunakan sebuah alat yang bisa mendeteksi jumlah tulangan yang terpasang di dalam beton existing ya. Jadi itu ada alatnya, jangan main tebak-tebakan, karena untuk bangunan existing ya bisa fatal jika kita menggunakan tebak-tebakan ataupun tidak punya gambar as-built drawing, yaitu gambar yang gambar bangunan yang terlaksana yang biasa dikeluarkan oleh kontraktor, namanya gambar as-built drawing ya. Oke, nah di sini kita akan lihat tulangan existingnya. Ya, di sini terpasang 866, oke. Ya. Nah, di sini ya terproteksi. Saya akan hitung dulu nih. 866 dibagi diameter, luas diameter tulangan 16. Berarti terpasang tuh 5 diameter 16 gitu ya. Berarti 5 diameter 16 ini yang terpasang. 5. Nah, rupanya di sini dituliskan perlu perkuatan FRP ya. Dan ini adalah simulasi penulangan yang terpasang ya, dan ini gambar regangan yang terjadi di penampang balok beton ya. Dan di sini adalah produk yang kita pergunakan dalam perhitungan perkuatan ini ya. Nah, untuk mendapatkan data-data ini kita harus mendapatkan brosur dari supplier yang bersangkutan ya, atau yang ingin kita pakai di dalam perkuatan ini ya, sehingga kelengkapan data itu mutlak sangat dibutuhkan ya, karena bisa saja dengan produk yang berbeda ataupun dari merek yang lain itu memiliki kapasitas dan data-data yang berbeda juga ya, sehingga itu harus kita peroleh sebelum melakukan perhitungan perkuatan. Baik, nah di sini diketahui dengan data-data ini analisisnya ya. Oke, regangan dari FRP-nya masuk. Kemudian di sini dengan nilai faktor koefisiennya, di sini juga reduksinya, dan di sini diperoleh membutuhkan 2 strip FRP ya, 2 strip. Bagaimana sih cara penerapan FRP pada tulangan sebagai pengganti tulangan lentur ya? Itu bisa kita pergunakan dengan cara ya, di sini akan saya munculkan dengan pin ya.
Ya, ini bisa diterapkan tepat di bawah si balok struktur. Ya, misalnya di sini. Kalau ada 2 berarti bisa dibuat seperti ini. Satu lagi seperti ini. Nah, ini karena 2 strip. Ya, di sini bisa dilihat. Di sini dibutuhkan adalah 2 strip. Yang berarti pemasangannya bisa seperti ini. Seperti itu. Oke, next. Kemudian kita akan tinjau bagaimana dengan penulangan gesernya, apakah masih aman atau tidak. Dan biasanya geser itu ya paling besar itu adalah area tumpuan, gitu ya. Jadi yang kita lihat pertama untuk geser, perkuatan geser itu adalah sisi tumpuannya. Ya, di sini kita lihat. Ya, V2 kita ambil di sini VU yang NJ atau NI ya. Kita lihat mana paling besar, yaitu di sini 252,263. Oke, kita input 252,263. 252,263 seperti itu ya. Dan kita lihat di sini yang terpasang adalah D10 jarak 100 dengan 2 kaki. Oh, rupanya di sini masih aman. Artinya masih tulangan existing itu masih sanggup untuk menerima peningkatan beban yang terjadi. Ya, sehingga sebetulnya tidak dibutuhkan FRP ya, karena di sini rupanya masih aman, gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tingkatkan lagi dalam kondisi atau case tertentu? Misalnya kita tingkatkan menjadi 400. Nah, maka di sini muncul note bahwa kita perlu lakukan perkuatan dengan FRP untuk gesernya. Dan kita lihat yang di sini menggunakan Sika wrap ya, berbeda dengan yang lentur. Di sini lebarnya kalau yang untuk yang gaya geser ini tidak bisa dirubah. Mengapa? Ini harus sesuai dengan jarak tulangan yang terpasang ya. Karena kalau misalnya terlalu lebar sementara jarak tulangannya rapat 100 menjadi akan menjadi rancu atau membingungkan begitu kita akan menempelkan FRP tersebut ya. Jadi kita atur bahwa lebar FRP yang digunakan yang setiap 100 begitu. Kalau misalnya lebih lebar berarti kita harus melakukan konversi dulu dari lebar VRP yang lebih lebar itu dengan jarak sengkang yang terpasang sehingga bisa sesuai dengan kondisi aktual analisa struktur bangunan existingnya ya. Oke, di sini adalah data-data yang diperoleh dari brosur yang harus kita mintakan terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita peroleh, maka dibutuhkan 4 lapis FRP ya. Nah, kalau untuk perkuatan pada gaya geser, FRP yang harus kita tambahkan itu berbeda dengan yang perkuatan terhadap lentur ya. Ya, pemasangannya itu harus kita buat seperti U. Nah, seperti ini. Nah ya, jadi harus dipasang membentuk U pada badan balok. Berbeda dengan sisi lentur. Kalau lentur cukup bawah atau atasnya saja, tapi kalau gaya geser itu membentuk U seperti ini. Ya, nah kalau misalnya tadi 4 lapis, berarti kita tempel di sini 4 lapis. Ya, nah kalau misal apa nggak ketebalan, maka kita lihat di sini tebalnya itu hanya 0,13 mili gitu. Jadi tipis sekali gitu loh, tipis sekali sehingga kalau kita tambahkan seperti ini akan tidak ada masalah ya, karena tidak terlihat gitu ya. Tebalnya itu tidak terlalu, kecuali
harus sampai 10 lapis seperti itu, ya baru kita akan pertimbangkan kembali ya, mungkin dengan meningkatkan spesifikasi produk ya, menggunakan produk yang berbeda seperti itu. Nah gitulah. Nah ini jadi ada 4 lapis ya. Ini adalah perkuatan FRP untuk area gaya geser ya. Nah di sini ada contohnya. Nah seperti ini ya. Di sini ini ya untuk gaya geser nih pada badan-badan balok ya. Kalau yang di bawahnya itu untuk gaya lenturnya seperti itu. Dan area lapangan biasanya memang gaya geser itu lebih kecil ya. Nah seperti ini dia membentuk U pada bawahnya balok ini untuk gaya geser seperti itu. Baik, demikianlah sobat ZLTC dan pemirsa sekalian. Semoga apa yang sudah kami sampaikan ini bisa menjadi inspirasi dan juga bisa bermanfaat, menambah wawasan kita. Dan apabila ada yang tertarik dengan Excel ini, silakan japri saja ke nomor yang ada di atau link yang ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.